Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Injil atas kuasa gelap. Bahan bacaan kita terambil dari 1 Timotius 4 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Dalam percakapan sehari-hari muncul gosip dan bisik-bisik sebagai berikut. Lihat tetangga sebelah, nggak pernah kelihatan kerja, mobilnya ganti terus gitu ya. Kemudian yang lain nyeletuk, pelihara tuyul kali. Saudara, percakapan tadi hendak menunjukkan ternyata praktek kuasa gelap masih menjadi sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, bahkan dipercayai sebagian masyarakat kita. Praktek kuasa gelap muncul setidaknya karena manusia memahami ada realitas atau kenyataan yang ada di tengah dunia ini. Apa saja? Ada yang disebut dengan dinamisme, di mana dunia yang terlihat. Ada juga yang disebut dengan animisme, sesuatu yang gaib di dunia ini seperti roh kutukan, arwah leluhur, dan sebagainya. Serta ada juga okultisme atau dunia lain yang gaib. Kesadaran akan adanya realitas ini membuat praktek-praktek kuasa gelap seperti voodoo di Amerika, spiritisme dan ilmu sihir di Brasil, lalu santet, babi ngepet, kuyang, dan sebagainya di Indonesia menjadi sesuatu yang lumrah untuk dunia lakukan. Mengapa? Karena manusia sebagai makhluk penyembah, homo adorans, senantiasa menyadari ada kuasa di atas mereka yang dianggap dapat memberikan apa yang mereka inginkan. Makanya demi mendapatkan rasa aman dan mendapatkan sesuatu, manusia rela melakukan sesuatu supaya terhindar dari malapetaka atau serangan kuasa mistis. Bagaimana dengan kekristenan? Paulus dengan tegas mengingatkan untuk menjauhi takhayul dan dongeng-dongeng. Mengapa? Karena besar kemungkinan banyak orang Kristen juga melakukan fenomena praktek ini meski mengaku percaya kepada Yesus, hanya saja mungkin dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, ada banyak orang Kristen yang senang dengan minyak yang dibilang urapan karena dianggap dapat memberikan keberuntungan dan kesembuhan. Ada juga yang harus melakukan ritual tertentu supaya diberkati, atau merasa kalau terjadi sesuatu itu karena doanya kurang dan sebagainya. Akibatnya, hidup kekristenan itu jatuh pada ketakutan pada kuasa-kuasa tersebut sehingga melakukan praktek-prakteknya dengan harapan dijauhkan dari segala hal yang jahat atau justru mendapatkan hal yang diinginkan. Inilah sebabnya Paulus menegur dan mengingatkan untuk menjauhi praktek-praktek yang demikian. Kebenaran penting dan tegas untuk diingat adalah kuasa kebangkitan Kristus lebih dari semua kuasa realitas yang ada di dunia ini, termasuk kuasa gelap atasnya. Percayalah kepada kabar baik ini. Amin.